Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan kelanjutan dari video part 1 sebelumnya mengenai konfigurasi elektron based on as above. Nah, di video ini kita akan bahas bagaimana sih konfigurasi elektron berdasarkan prinsip atau aturan Hahn dan juga aturan penuh setengah penuh. Dan kalau semua ini udah kita kuasai, maka kita bisa ngerjain contoh soal konfigurasi elektron. So, check this out. Betul. Sekarang kita ke aturan yang kedua, yaitu aturan Hahn. Orbital-orbital dengan energi yang sama masing-masing diisi lebih dulu oleh satu elektron dengan arah spin yang sama dahulu. Kemudian elektron akan memasuki orbital-orbital secara urut dengan arah spin yang berlawanan. Jadi maksudnya ini kalau pada satu orbital dengan tingkat energi yang sama, itu kita ngisi elektronnya itu dengan arah spin yang sama dulu. Jangan langsung berlawanan. Nah, supaya lebih jelas, kita akan kasih lihat di contoh bagaimanakah diagram orbital yang menyatakan konfigurasi elektron dari 19K. Saya pakai contoh yang tadi ya, 19K kan tadi sudah ketemu seperti ini ya, konfigurasinya ya. Nah, kemudian dari masing-masing subkulit ini kita kasih diagram orbitalnya. Ini sudah ada di video sebelumnya, part 1. Bahwa masing-masing orbital itu dilambangkan dengan kotak ya, dan S itu punya satu kotak, kemudian P punya 3 kotak, lalu D punya 5 kotak, kemudian F punya 7 kotak. Kalau lupa bisa lagi diputar video part 1 kemarin tentang bilangan kuantum. Nah, sudah setelah kita menentukan masing-masing orbital atau kotak dalam masing-masing subkulit, kita tinggal ngisi ya sesuai dengan aturan Hahn. Jadi untuk subkulit S, karena kotaknya hanya satu, berarti kita fokusnya di satu kotak ini saja. Pengisian elektron dimulai dari arah spin ke atas, baru kemudian arah spin ke bawah. Ingat ya, satu kotak isinya cuma 2, udah selesai. Berikutnya 2S, kotaknya cuma ada satu, kita fokus di sini doang, berarti ngisinya spin atas, spin bawah. Berikutnya untuk subkulit P, karena kotaknya 3, berarti kita fokusnya di 3 ini ya. Nah, ngisinya itu ya harus spin yang sama dulu, berarti spin ke atas, spin ke atas, spin ke atas. Udah penuh kan di sini? Baru deh lanjut ke spin ke bawah, spin ke bawah, spin ke bawah. Udah ready. Berikutnya untuk S, sama kayak tadi ya, fokusnya di satu kotak doang. Lalu P sama juga, fokusnya di 3 kotak, berarti spin atas, spin atas, spin atas, spin bawah, spin bawah, spin bawah. Terakhir karena 4S1, kotaknya 1, elektronnya ada 1 ya, hati-hati, bukan 2 loh, tapi cuma 1, berarti spinnya ya arah ke atas doang ya. Oke, selesai. Berikutnya kita ke aturan yang terakhir nih untuk konfigurasi, yaitu penuh versus setengah penuh. Suatu elektron itu punya kecenderungan untuk berpindah orbital apabila dapat membentuk susunan elektron yang lebih stabil. Ya, nggak cuma elektron sih, kita juga pengen ke dalam bentuk yang lebih stabil ya kan. Nah, untuk konfigurasi elektron yang berakhir pada subkulit D, ingat ini hanya untuk subkulit D, itu berlaku aturan penuh dan setengah penuh. Contohnya ya, 24 Cr, susunan elektronnya adalah sebagai berikut. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Nah, maksud dari penuh setengah penuh itu gini ya. Pada subkulit D itu kan maksimalnya terisi 10 elektron kalau dia penuh. Kalau dia setengah penuh berarti terisi separuhnya kan, 5 elektron. Itu dia stabil, ya kan? Nah, di sini 4S2, 3D4, elektron pada subkulit D jumlahnya 4. Padahal kalau dia jumlahnya setengah penuh atau 5, dia kan lebih stabil. Sehingga yang terjadi adalah 24 Cr itu konfigurasinya adalah, yang ini nggak berubah ya guys ya, yang ini nggak berubah, tetap sama dengan yang ini. Yang berubah adalah, yang saya kasih tanda merah-merah, 4S1, 3D5. Jadi, karena D4 ini dia maksa pengen stabil, secara naluriah, secara alamiah itu satu elektron dari subkulit S diambil untuk masuk ke subkulit D. Ya, satu aja, sehingga dia berkurang jumlahnya menjadi S1, D5. Ini lebih stabil dibandingkan S2, D4. Gitu ya. Jadi dia lebih senang kalau bentuknya
setengah penuh dalam kasus ini. Kita ke contoh berikutnya lagi. 29Cu, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Nah, lihat lagi D9. D9 ini dia hampir penuh ya. Otomatis dia pasti bakalan secara alamiah mendapatkan tambahan lagi nih dari subkulit sebelahnya, ya kan, supaya dia bisa mencapai konfigurasi penuh. Nah, caranya adalah dia ngambil satu elektron dari subkulit S sehingga hasilnya adalah S-nya tinggal 1, D-nya menjadi 10. Dalam kasus ini adalah subkulit D terisi penuh ya. Kalau yang ini setengah penuh. Nah, konfigurasi elektron itu kan seringkali diungkapkan dalam bentuk diagram orbital. Yang harus diperhatikan dalam pembuatan diagram orbital, orbital itu dilambangkan dengan kotak ya. Kemudian elektron dilambangkan sebagai tanda panah, ada panah ke atas sama panah ke bawah tadi kan. Lalu banyaknya kotak ditentukan berdasarkan bilangan kuantum magnetik, itu sudah ada di part 1 video sebelumnya. Kemudian untuk orbital-orbital yang berenergi sama dilambangkan dengan sekelompok kotak yang bersisian. Sedangkan orbital dengan tingkat energi berbeda digambarkan dengan kotak yang terpisah. Satu kotak orbital berisi 2 elektron saja, yaitu maksimal loh. Kemudian satu tanda panah mengarah ke atas dan satu lagi mengarah ke bawah, nggak boleh arahnya sama. Pengisian elektron dalam kotak-kotak orbital itu menggunakan aturan Hahn. Kita ke contoh soal ya. Tuliskan konfigurasi elektron untuk unsur-unsur dalam nomor atom 12 dan 17 dengan menggunakan diagram orbital. Kalau kalian diminta menggunakan diagram orbital berarti harus dilengkapi dengan kotak ya. Nah, sekarang kita perlu contekan seperti ini kalau belum hafal. Jadi saya asumsikan kalian belum hafal ya. Yang pertama 12, kita kasih aja lambangnya X ya, karena kita kan nggak tahu dia atom apa. 12, pengisiannya dimulai dari 1s, 2. Belum cukup, 2s, 2. Belum cukup lagi, 2p, 6. Masih kurang, 3s, 2. Sekarang kita cek apakah udah 12 jumlahnya. 2 sama 2, 4. Sama 6, 10. Sama 2, 12. Berarti udah benar. Nah, ini yang penting, diagram orbital atau kotaknya ya. S kotaknya 1, P kotaknya 3. Jebret seperti ini. Nah, setelah itu tinggal kita ini isikan elektronnya sesuai dengan aturan dari Mr. Hahn ya. Oke, bagus. Mantap. Hati-hati di P. Spin atas, spin atas, spin atas. Spin bawah, spin bawah, spin bawah. Terakhir. Oke, ya seperti itu pengisiannya. Yang kedua, nomor atomnya 17. Seperti ini pengisiannya ya. Jadi setelah 3S tadi masih kurang, kita lari ke 3P. Ya, 3P jumlahnya 5. 12 tambah 5 kan 17. Sekarang kita kasih kotaknya ya. Nah, sama ya. S kotaknya 1, P kotaknya 3. Terus sekarang kita isi elektronnya. Dari sini dulu. Bagus. Lanjut. Spin atas, spin atas, spin atas, spin bawah, spin bawah, spin bawah. Lanjut. Spin atas, spin atas, spin atas, spin bawah, spin bawah. Selesai lo ya. Karena ini kan 3P5, jadi terisi cuman 1, 2, 3, 4, 5. Dan elektron terakhir adalah yang ini tadi kan ya, yang terakhir diisikan. Sekarang kita coba nentukan harga atau nilai dari bilangan kuantum magnetik ya untuk masing-masing orbital. Untuk yang ini dulu, harga M-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau dia punya satu kotak, harga M-nya cuma sama dengan 0 saja. Ini juga sama, satu kotak berarti 0 juga. Lalu kalau seperti ini, 0 kan di tengah ya, kita cuman bentuk kayak garis bilangan doang sih, nggak sulit sama sekali. Berarti ini 0, ke kanan kan plus 1, 0 ke kiri min 1. Nah, seperti ini. Berikutnya yang ini 0 juga. Ini sama ya. Tengah-tengahnya pasti 0. Nah, jadi ini adalah harga bilangan kuantum magnetik untuk masing-masing elektron dalam orbitalnya ya.
Kita ke contoh soal berikutnya yang terakhir ini. Diketahui unsur 20Y. Tentukanlah nilai keempat bilangan kuantum pada elektron terakhir. Ini contekannya lagi ya guys ya. Oke, apa sih pengertian dari elektron terakhir? Itu merupakan elektron yang terletak pada subkulit yang mempunyai energi terbesar. Nah, kalau terbesar berarti kan elektron yang terletak pada subkulit terakhir menurut aturan Hahn ya. Jadi kita coba tuliskan dulu. Ini 20Y kan dimulai dari sini ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, yang paling terakhir yang punya energi paling besar berarti kan yang sini nih, 4s2. Jadi saya kasih merah-merah ya. Kemudian tinggal kita kasih kotakannya. S kotakannya 1, P kotakannya 3. Nah, untuk yang ini tadi sudah langsung saya isikan ya, karena saya rasa nggak ada masalah. Kalian tahu kan cara ngisinya itu dimulai dari kotak yang 1 ini berarti langsung 2, atas bawah. Tapi kalau kotaknya 3 berarti atas, 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 baru bawah, bawah, bawah. Nah, ini yang terakhir 4s2. Berarti ngisinya spin atas dulu, baru spin bawah. Nah, pertanyaannya, yang mana sih yang paling terakhir diisikan? Tentu saja yang berwarna biru, yang spin ke arah bawah ini tadi. Kemudian, inilah yang perlu kita cari nilai 4 bilangan kuantumnya. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Karena dia ada di kulit keempat, maka otomatis harga N-nya juga sama dengan 4. Yang kedua, bilangan kuantum azimut. Karena dia subkulit S, berarti harga L-nya sama dengan 0. Bagaimana kalau misalnya subkulitnya P? Ya berarti harga L-nya sama dengan 1. Lalu untuk subkulit D dan F, berapa harga L-nya? Itu sudah ada loh di video part 1 mengenai bilangan kuantum ya. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Nah, karena kotaknya cuma 1, berarti nilainya juga cuma 1, 0 saja. Yang terakhir, bilangan kuantum spin. Kita tentukan dari arahnya. Kalau dia ke bawah berarti spinnya negatif setengah. Kalau misalnya dia ke atas ya berarti positif setengah. Oke, itu adalah pelajaran hari ini. Dicatat dengan baik ya, nggak cukup cuma diamati saja. Semoga bermanfaat dan semoga ini ya bikin kalian tambah semangat. Karena praktis itu makes perfect. Jangan sampai tergiur dengan kemalasan ataupun juga waktu yang terlalu banyak untuk leha-leha. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.